Oke, salam berik. Salam. Oke, ketemu lagi untuk review 4DX di minggu ini. Oke, langsung aja untuk reviewnya kita tim. Oke, untuk komitmen minggu kemarin dari LSA satu di sini memasukkan eksekusi inbound dengan yang di luar pulau itu berjalan dengan baik. Terus yang kedua, untuk prepare audit risk Danone ini masih pengajuan safety ya ke Bulini sama Pak Edo. Ini nanti akan di hasil terakhirnya akan diinfo sama tim TSL. Terus juga follow up ke tim Buding untuk lokasi gudang Danone ini masih dalam proses pencarian ini Pak ya, vendor ya. Vendor kemarin sudah secara approval untuk pengajuannya, manajemen sudah approve, tinggal ada load yang harus mungkin dari tim Buding cari untuk segera dikerjakan. Oke, dari traffic untuk komitmen minggu kemarin tetap follow up tolakan ke tim kedua, terutama yang tolakan karena faktor eksternal. Terus monitoring pengiriman cabang luar pulau supaya on time untuk touringnya, sama untuk remote dan monitoring lokus ke tim Praja Mitra. Oke. Dari admin? Untuk dari minggu kemarin ya Pak ya, komitmennya kemarin sudah dikoordinasikan Pak dengan tim IPC dan seri pengirim untuk lebih intens lagi untuk follow up untuk terutama kontributor yang OOS. Kemudian dari gudang, pertama percepatan aktivitas inbound dan outbound Pak. Terus yang kedua parsial pindahkan produk untuk gudang Danone ini sudah clear, sudah steril. Terus perbaikan MHE di vendor ini kemarin juga sudah selesai untuk masalah baterai di vendor yang lama. Kemudian pindahkan produk titipan Wayat ini sudah selesai Pak, juga sudah keluar dari gudang. Oke, langsung ke masuk. Untuk Mr. Gudang, pemeriksaan picking yang CAM dan DC di minggu ini sudah 100% dilakukan Pak. Setiap jam 10 jam 11 malam selesai proses tersebut. Oke, terpilih semua berarti ya? Iya Pak. Oke. Kemudian untuk aktivitas inbound dan outboundnya, untuk inbound itu pencapaian dari sisi armadanya 98,50%, dari karton 96,95%. Itu di hari Senin kita nggak selesaikan semua, ada dua yang tertinggal karena kita selesaikan outbound secara keseluruhan. Kemudian kita juga beratkan produktivitasnya dan armada itu tidak sampai menginap. Terus untuk outboundnya baik CW di Sikam itu sudah 100% Pak. Sudah target ya? Oke. Oke. Oke, traffic. Dari traffic untuk lead measured sukses delivery per daily-nya, untuk average-nya di angka 85%. Itu ya yang masih butuh perbaikan terutama di tim GT. Oke. Yang kuning-kuning itu ya? Ya. Dan juga untuk CAM sudah bagus, tinggal GT yang masih banyak pendingan itu. ya. Dan juga formulanya kalau bisa disulit ya, driver kamera GT. Nanti di pull up ke pengurusnya PM ya, supaya nanti pemerataan apakah dari personnya yang tidak perform atau memang kondisinya di realnya ditutup kayak gitu ya. Jadi kalau memang sudah diganti ternyata bagus ya, berarti personnya berarti yang harus menjadi diperbaiki. Selanjutnya untuk POB rejection, untuk minggu kemarin sudah sesuai antara fisik dan dokumen, bisa langsung masuk ke lokasi gudang, tidak ada selisih. Untuk pending kiriman H+2, untuk presentasinya di angka 89,7%. Untuk yang kurang tadi di sebelumnya di GT itu Pak, untuk pending-pendingannya Itu yang masih banyak ya, ini ya, yang perhatikan ya. belum tercapainya itu. Oke.
mungkin waktu tidak cukup ini juga mungkin perlu dianalisa lagi. Ya tidak. Ini apakah memang realnya tidak nutupnya karena perjalanan macet atau mungkin karena supirnya tidak tahu jalan atau mungkin ada kendala di toko waktu pertama dia handling atau mungkin banyak mungkin perlu di-breakdown lagi ya. Kalau misalnya mungkin waktu tidak cukup soalnya maknanya banyak. Oke. Ini untuk utilisasi internal eksternal, untuk internal di angka 74%. Untuk setiap minggunya kami berusaha untuk terus naikkan utilisasi terutama internal. Untuk eksternalnya di angka 100%. Oke, yang mungkin perlu perbaikan di internalnya ya. Dan paling penting utilisasi yang munggah, karena pendingan clear lah. Ya. Karena targetnya masih jauh loh, ya. Perlu dinaikkan lagi. Oke, siap nih. Untuk pencapaian minggu ini Pak di admin untuk service level CP cabang Surabaya untuk TPS tukamnya alhamdulillah 92,8 untuk fulfillmentnya Pak. Untuk gapnya itu 10%. Nah, untuk yang di situ outlet itu fulfillmentnya 68,5. Untuk yang gapnya itu masih 33,7%. Jadi untuk overall keseluruhan ini DC sama CAM itu 77,5% untuk fulfillmentnya. Untuk yang gapnya itu 26,4. Oke, ya sudah ter-PUD 74 ya. Iya Pak. Nah ini untuk di untuk reasonnya ini Pak ya. Untuk yang di DC ini disebabkan karena whole cancel voucher tinggi. Itu yang paling besar Pak, di mana angkanya itu 23,1%. Oke, different issue ya. Ya, nah, itu dikarenakan ini Pak, ada outlet mungkin karena belum bayar atau gimana ya, jadi nggak diloloskan sama tim inkasu, jadi pending di inkasu. Oke. Ini berikut untuk outletnya ini Sedia Wijaya, untuk Remaja Rampis, Tata, dan juga Green Smart. Ini yang outletnya besar. Pak. Rata-rata produk apa ini? Serusada ya? SH Pak. SH, oke. Kalau untuk di TWS tukamnya untuk yang paling besar ini di PO Open Pak. Di mana itu 5,8. Itu disebabkan karena kemarin emang di KAM itu ada kayak produk yang kopi kenangan, Yoi, sama itu kemarin emang belum ada inbound dari pabriknya Pak. Oke. Jadi kemarin emang pas PO-nya open, barangnya belum datang. Oh. Jadi kita reject sesuai US inbound kemarin. Oke. Untuk yang dua ini proses pending POD 2,8, tapi untuk minggu ini sudah clear Pak. Yang pending POD sudah diselesaikan sama ya? Sudah diselesaikan sama tim traffic kemarin. Ikut untuk top 10 SKU, di mana untuk yang di situ order yang paling besar ini SGM Pak. Terutama untuk order SGM 1400 sama 2400 itu mencapai gapnya 1067 sama 1050. Stoknya kosong. Stoknya kosong Pak. Iya Pak. Gondol siapa? Ya ini Pak masih di follow up lagi besok, dibedah lagi Pak. Terus kalau untuk yang di situ TWS tukamnya kemarin emang yang paling besar itu Yoi sama kopi kenangan Pak. Karena kemarin sempat di akhir bulan kemarin itu untuk kopi kenangan tidak boleh rilis. Jadi emang dari pabriknya itu dirilis awal bulan. Oke. Untuk DMP dan alokasi cabang itu pencapaian di minggu ini itu cuma 68% Pak. Untuk rejectionnya itu 32%. Rejectnya stoknya nggak ada. Stoknya nggak ada Pak. Nggak ada apa memang nggak ada. Kemarin sempat dicari-carikan sama Paling besar apa Pak? Yang kalau paling besar ini Pak, serius saja Pak. Serusada. Ya, itu di mana dia ordernya 182.000 tapi yang ke deliver cuma 99 terus aja, 99.000 aja. Separuhnya Pak? Separuhnya Pak. Oh iya. 5%. Oke. Untuk UFO Sabdis yang Sabdis itu ini untuk yang paling untuk minggu ini pencapaiannya 79% Pak. Untuk yang cover MMKA untuk pencapaian minggu ini
77,% yang untuk subdisk ya. Nah, untuk di cabang sama kayak sebenarnya sama kayak di situ outlet sama Akam Pak. Jadi yang paling besar ini untuk produk SGM paling besar. Stoknya banyak yang kosong. Siapa ini? Ini ya Pak. Prinsipalnya ini gimana ya Pak? Untuk yang combine ini di UP yang untuk fit bridge handling ini emang dari 2 bulan kemarin memang nggak ada. Kalau untuk yang big first handling ini kemarin udah ada, cuma mungkin ke cover sama di sikam sama apa? Hanya sedikit ya? Iya Pak. Jadi urutan sama kam sama DC yang untuk big first handling itu. Kalau untuk subdisk hampir sama dengan yang cabang. Jadi yang untuk top 10-nya ini yang paling besar ini SGM Honda 2600 sama satu Vanilla 600 Pak. Kalau untuk yang produk combine ini sama, yang paling besar ini kopi kenangan Pak. Iya Pak. Untuk yang top 10 CPS kali ini. Kopi entek bisa. Oke. Nah, untuk stok LED di ED 1 sampai 3 bulan itu total ada 472 karton 691 piece Pak. Ini nilainya mencapai 100 juta sekian. Kemudian untuk 4 sampai 10 bulan itu juga lumayan banyak, 4.125 karton 818 piece. Value-nya 1M 221 juta sekian itu Pak. Yang penting jangan lupa ya, stok LED seminggu sekali diinfokan ke TB2, ke TMDI sama IBC ya, supaya Pak. tidak ada pencairan. Iya, Pak. Karena ya emang stok LED yang dan juga mati betul itu tidak, ini kan demokrasinya harus mikir keras ini bisa jualan. Kemudian untuk okupansi gudang di minggu ini itu di angka 63,91% Pak. Paling tinggi masih di Sariusada 15,34%. Kemudian Mars 10,73%. Kopi Kenangan 7,39%. Itu tiga teratas Pak. Juga mungkin juga lumayan tinggi di 5,43%. Yang lainnya di bawah 5% Pak. Iya, iya Pak. Oke, komitmen minggu besok ya bukan, tapi dari FSD akan memastikan eksekusi impor ordernya ya sepeda gratis dan juga berjalan. Untuk audit data ini akan saya minta update ke PSL untuk hasil yang dari discuss dari ARD masih belum di-share, jadi mungkin nanti akan saya update juga. Kemudian kalau di building ini sudah muncul surat penawarannya, tapi masih ada koreksi dari manajemen, terutama untuk ini ya vendor yang tracking, engine tracking kemarin ada note yang harganya mungkin harus perlu di follow up lagi ke building. Dari building sendiri masih menggunakan vendor pengganti atau pengganti. Oke, dari Revik. Jadi tetap kita follow up ke tim berikutnya terkait penolakan dari DC maupun KAM, kami kuantitasnya banyak ya. Terus monitoring kiriman luar pulau, terutama cabang sama servis yang cover LLA secara on time. Selanjutnya koordinasi dengan pengurus PM untuk aplikasi lokus dan rencana rolling. Ya, itu nanti di follow up dan bicara ya. Bagaimana hasilnya? Kemarin kan dari pengurus kan minta ACC dulu tuh Ya, dari ininya. tahunya. Ya, mungkin nanti diupdate lagi ya. Oke. Untuk dari admin, komitmen minggu ini tetap Pak berkoordinasi dengan tim IPC dan si pengirim untuk follow up produk yang OS, terutama untuk produk SPM, Kopi Kenangan sama Yupi Pak. Ya, jangan sampai OS pokoknya ya. Diusahakan. Nanti kalau muncul dari pabrik langsung Langsung kita sikat, kirim Pak. Surabaya. Langsung kita DO Pak. Enggak bayar Nah, pokoknya Surabaya. Saya bilang Dari gudang
continue percepatan aktivitas inbound outbound ini mungkin juga terkait kondisi salah satu IMA kita Pak yang melambat itu. Insya Allah minggu depan tempatnya sudah masuk sini. Kemudian setting lokasi picking base karena kemarin pas perpindahan itu masih ada beberapa yang double SKU di satu bin. Kemudian mungkin secara operasional mulai cross check di lapangan terkait audit Danone itu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas reviewnya. Saya tutup. Salam Perik. Salam.